Di dalam Islam sudah ada etika memilih pemimpin itu. Dalam sebuah hadis ini dijelaskan Rasulullah itu, jangan memilih pemimpin atau jangan memilih pemimpin dari seseorang yang ambisi atau meminta jabatan. Orang yang berambisi kepengen mendapat jabatan itu jangan dipilih. Ini konsep Islam sebenarnya. Maka tadi saya katakan itu betapa indahnya Indonesia ketika para pemimpin itu yang maju itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh rakyat, bukan orang yang ambisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kudus dan sekitarnya masih tetap bersama saya di pojok kota Trepek. Malam ini kita coba bincang bersama Bapak Dr. Sayahan Muhammad. Selamat malam Pak Dokter. Untuk pilihan kepala daerah, anggota legislatif ini dipilih secara langsung kan begitu, sehingga paling tidak ada 4 bukti bahwa pilihan langsung ini memang ada beberapa catatan ya mungkin yang pertama ini adalah paling tidak ada dana kampanye yang begitu luar biasa ya saja. Kemudian ada mungkin konsultasi di lembaga-lembaga survei untuk konsultasi pemenangan dan lain-lain, ini juga menghabiskan banyak duit kan gitu, sehingga kadang-kadang dievaluasi apa tidak sebaiknya dikembalikan seperti di era yang sebelumnya, yaitu dipilih oleh wakil rakyat. Sehingga kalau kita sinkronkan bahwa pada saat di era zaman kenabian saja Pak Sayahan jelaskan, tapi tidak ada yang dipilih langsung ya. Minimal kalau ini bukan penunjukan, ini rembukannya itu secara formal ya, sehingga bisa meminimalisir konflik. Kalau misalnya dimintakan legitimasi dari jamaah ini tidak terlalu banyak konflik ya. Seperti apa masa depan pilkada ini untuk kesejahteraan masyarakat, seperti tujuan awal pilkada ya? Kalau kita kembali kepada tujuan awal pilkada itu kan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat ya. Nah, menurut pandangan saya, kenapa pilkada ini masih menyimpan berbagai persoalan, termasuk money politik, dan juga tidak menjamin melahirkan pemimpin yang ideal gitu ya? Karena begini, saya melihat kenapa sampai ada yang habis puluhan miliar gitu banyak, karena hampir semuanya mungkin ya, walaupun tidak semuanya, mungkin mayoritas para calon pemimpin di Indonesia itu kan mereka itu bukan dikehendaki yang banyak itu, tapi mereka yang berambisi gitu loh. Beda kalau ada calon pemimpin yang mereka dikehendaki oleh rakyat, saya yakin itu biayanya kecil, tidak money politik iya, karena dikehendaki. Nah, saya melihat ya tentunya ada lah mungkin ya 1-2, tapi pandangan saya selama ini sejauh pengetahuan saya, kebanyakan para pemimpin yang dipilih itu berawal dari calon-calon yang mereka justru yang berambisi ingin dipilih. Sebenarnya mungkin masyarakat tidak
tidak ingin gitu ya, tetapi mereka berambisi kuat akhirnya harus memilih masyarakat itu. Karena mereka tidak mungkin belum tentu dikehendaki, maka akhirnya mahal biayanya. Berbeda ketika ada nanti suatu ketika Kang Fikri dikehendaki oleh masyarakat Kudus betul menjadi pemimpin, murah karena dikehendaki partai, dikehendaki masyarakat, jadinya murah. Nah, kapan kita punya sosok pemimpin yang dikehendaki, bukan yang ambisi membawa alam? Kita tunggu saja, saya yakin nanti suatu ketika ada, pasti gitu ya, pasti ada nanti suatu ketika. Karena memang yang namanya demokrasi itu perlu perjuangan panjang. Demokrasi itu panjang dan perlu biaya memang. Karena membangun kesadaran masyarakat, kedewasaan berpikir masyarakat ini perlu proses. Tidak bisa serta-merta ujuk-ujuk muncul, tidak. Nah, dengan jatuh bangun, dengan berbagai kelemahan, kekurangan yang selama ini ada, ini akan bisa terjadi. Nah, yang kedua tentang tadi yang disampaikan Kang Fikri tentang mungkin tidak dikembalikan kepada DPR. Semua cara ada plus minusnya selama kultur karakter masyarakat kita itu belum ideal. Kalau dipilih oleh nanti perwakilan DPR, nanti yang mungkin yang terjadi transaksional itu antara calon dan wakil-wakil rakyat DPR gitu ya. Mungkin ada yang beralasan begini, minimal untuk mengeliminir dosa lah itu ya ini. Kalau dipilih oleh DPR itu kalau ada money politik itu yang dosanya beberapa orang lah, hanya 45 orang atau 100 orang gitu yang menerima. Rakyat tidak banyak dosa. Ini kalau ingin membenarkan itu gitu kan. Kemudian yang kedua, kelemahannya itu apakah pilihan pemimpin yang dipilih oleh DPR itu benar-benar mewakili rakyat? Belum tentu juga gitu ya, sehingga nanti bisa muncul pemimpin itu pemimpinnya atau bupati wali kotanya DPR, bukan bupati wali kotanya masyarakat, karena masyarakat tidak memilih. Yang dipilih DPR itu jauh dari harapan rakyat, terjadi seperti itu, dan nanti juga akan masalah lagi. Maka menurut saya yang terbiasa dalam dunia pendidikan memang sentuhannya kepada kultur atau sistem begitu ya, ini memang perlu proses. Saya yakin dipilih langsung, dipilih DPR masih terlalu banyak plus minusnya. Ya, artinya tetap masih ada potensi konfliknya, masih ada, dan tidak ada jaminan bahwa ketika dipilih DPR itu juga akan meminimalisir praktek money politik dan ongkos tinggi juga. Belum tentu juga. Dan menurut Pak Saikat kan banyak masyarakat yang memberikan stigma bahwa namanya saja pesta demokrasi. Jadi wajar dong kalau misalnya semua calon itu berpesta, mengeluarkan banyak duit, kemudian beryuforia dengan caranya sendiri untuk mendekati hati masyarakat. Kalau memang tidak mau seperti ini ya diganti dong, jangan pesta demokrasi. Ya, seperti apa Pak Saikat? Saya teringat ya. Saya pernah nulis gitu Bang, udah agak lama itu. Kalau kita bicara dari aspek nomenklatur, memang di situ ada kesalahan istilah. Ketika pemilu dimaknai pesta demokrasi, yang namanya pesta itu kan seneng-seneng, makan enak, dan perlu uang banyak, ya nyanyi hiburan, pokoknya hura-hura lah, pesta namanya pesta kan. Nah, maka demokrasi itu ya dihiasi dengan hura-hura, dengan makan, dengan uang karena pesta. Nah, mungkin enggak, itu bukan pesta. Pemilu itu hajatan atau hajatan demokrasi. Pesta dan hajatan kan berbeda. Ketika orang sedang hajatan, itu mesti satu, orangnya khusyuk. Dia selalu berdoa, tenang. Yang dibaca juga pelan-pelan, hal yang bagus-bagus gitu ya. Dan yang namanya hajatan kan nggak perlu uang, hanya modal ya, mungkin berkat lah, itu kan wajar, artinya itu itu hal yang normal. Nah,
makna hajatan politik dengan pesta politik memang jauh berbeda. Ketika dimaknai hajatan atau hajatan politik, pemilu itu akan diisi dengan kekhusyuan, dengan ketenangan, dengan kata-kata yang baik, perilaku yang baik, karena hajatan itu kan nuansanya agama, dekat dengan Allah kan, itu kan hajatan itu mendekat dengan Allah, maka penuh kejujuran, penuh kedamaian, ikhlas ya. itu ya. Dan karena dari awal sudah salah yang namanya pesta demokrasi, ya pestanya seperti ini. Mungkin tidak kita usul sama pemerintah itu, mulai tahun depan jangan disebut pesta, tetapi disebut hajatan politik. Pemilu pilkada itu hajatan politik. Jadi supaya tidak dimaknai dengan negatif. Ketika kemudian menjadi seorang pemimpin dengan modal yang besar, apalagi bukan duitnya sendiri, tentu akan memicu perilaku-perilaku yang cenderung melanggar. Pertanyaannya kan gini, di dalam Islam sudah ada etika memilih pemimpin itu. Dalam sebuah hadis ini dijelaskan Rasulullah itu, jangan memilih pemimpin atau jangan memilih pemimpin dari seseorang yang ambisi atau meminta jabatan. Orang yang berambisi kepengen mendapat jabatan itu jangan dipilih. Ini konsep Islam sebenarnya. Maka tadi saya katakan itu betapa indahnya Indonesia ketika para pemimpin itu yang maju itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh rakyat, bukan orang yang ambisi. Gitu. Maka ketika orang yang dikehendaki, berarti dia itu tidak meminta, tapi diminta oleh rakyat untuk saya angkat sebagai pemimpin. Ini akan menjadi baik. Dia punya tanggung jawab moral dari orang yang meminta. Nah, jadi maka saya berpesan untuk mengakhiri forum ini, kira-kira sudah cukup lama begitu. Saya hanya berharap bagaimana di antara kita itu berharap supaya ada pemimpin yang dikehendaki, jangan pemimpin yang ambisi. Yang pertama. Yang kedua, di dalam konteks pilkada ini, ya tentunya kita bisa dengan guyonan lah, dengan sebuah lagu itu. Jangan ada dusta di antara kita. Ini yang paling penting di antara kita. Jadi sebenarnya masih banyak hal ketika kita bicara tentang mungkin pilkada dan kubu rambenya ya. Akan tetapi karena waktu mungkin untuk bincang kita di pojok kota Kretek ini mungkin berakhir sampai di sini dulu Pak Saihani, walaupun nanti ada tema-tema yang lebih spesifik terkait dengan mungkin sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kudus khusus. Sekian, terima kasih Pak Saihan sudah bersama saya, dan demikian masyarakat Kudus masih tetap di pojok kota Kretek di centininews.com. Terima kasih, saya Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.